Ya pemirsa sekalian, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita menjadi wanita itu bukan suatu pilihan, tetapi merupakan suatu rencana dan kehendak Tuhan bagi kehidupan setiap daripada Anda yang lahir sebagai seorang wanita tentunya. Benar? Ya? Benar sekali. Ya, menyapa bukan hanya Anda yang hari ini menyaksikan melalui live streaming ataupun yang ada di televisi, tetapi juga menyaksikan melalui Storehouse. Apa kabar? Haleluya. Bagaimana kabarnya? Kita percaya bahwa Tuhan baik bersama dengan kita semua dan juga Anda yang hari ini datang di Storehouse. Haleluya, oleh karena itu tanpa menunda waktu lagi kita akan langsung saja menyaksikan satu tayangan video klip yang satu ini. Menjadi seorang wanita tentunya memiliki tantangan tersendiri ketika terjun di dalam dunia karir. Bukan hanya harus membagi waktu antara keluarga dengan pekerjaan, namun juga harus bijak dalam mengatasi tantangan di dunia pekerjaan tanpa membawanya ke dalam keluarga. Nancy Chiang, seorang fashion designer lulusan dari The School of Fashion Design Boston, membangun Nancy Warren Culture bersama kakak iparnya, sesuatu yang menarik. Nancy Chiang bukan hanya sukses dalam karirnya, namun juga memiliki keluarga yang cinta Tuhan. Memiliki kerinduan untuk dapat menjadi berkat bagi wanita lainnya bukan hanya secara fisik, namun juga spiritual. Menginspirasi klien serta wanita-wanita di sekitarnya untuk bukan hanya memiliki kecantikan dan mahir dalam merawat tubuh mereka, namun juga agar mereka dapat memiliki mental yang sehat, serta memiliki kehidupan yang penuh sukacita. Penasaran dengan kisah inspiratif Nancy Chiang lainnya? Temukan jawabannya hanya di Good News at Storehouse. Saya menikah waktu itu teket surat kawin umur 19 tahun. Wow, 19 tahun. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Ya, selamat malam. Malam. Silakan duduk. Ya, senang banget karena ini teman baik saudara, teman zaman sekolah dulu. Dan sekarang rupanya sudah menjadi berkat yang luar biasa. Bukan hanya di kota kita, kota kelahiran Surabaya, tapi di seluruh seantero negeri. Silakan cerita sedikit dulu kepada pemirsa sekalian dan juga pemirsa yang ada di Storehouse. Siapa Nancy ini? Oke, suami saya namanya David Widodo ya. Saya punya 2 anak cowok. Satunya umur 18, satunya umur 16. Saya juga fashion designer yang mana juga saya terpanggil oleh Tuhan untuk melayani wanita, nggak cuman dandanin secara jasmani, tetapi juga dandanin secara rohani. Wow. Mantep itu. Ngomong-ngomong, how do I look today, Daniel? Oh iya, luar biasa banget. Sampai lupa. Loh, lihat, beda loh ya. Ini hasil karya dari Nancy Warren Culture. Puji Tuhan. Bisa cerita nggak kepada kita semua bagaimana dulu kamu sampai menemukan satu panggilan atau satu bisnis yang jadi luar biasa ini? Ya. Mestinya pada awalnya waktu saya high school di Australia, nilai-nilai saya tuh biasa-biasa aja. Kemudian
waktu sudah menjelang lulus gini, saya juga bingung, saya mau sekolah apa ya habis ini ya. Kok nilainya semua 5 subjek kayaknya nggak ada yang gimana excellent yang saya cintai dengan begitu rupa, nggak ada gitu. Tapi saya punya hobi satu, hobinya itu ya mungkin banyak wanita tuh kayak gitu juga gitu ya. Shopping, shopping, Tos. tos, ya. Tapi shopping saya juga agak aneh gitu, mungkin agak off dari yang lain-lain. Jadi sampai harga di tiap toko gitu ya. Dulu saya kan di Perth, high school saya tuh sampai ingat gitu baju di toko ini rupanya kayak apa, harganya kayak apa tuh saya bisa ingat semua. Terus kalau saya punya teman gitu, Nancy, aku punya budget misalnya $200, aku mau beli-beli gitu, mau beli-beli baju gitu. Oke, bantuin aku pilih dong, style me, dress me gitu. Itu saya senang gitu loh waktu diajakin kayak gitu tuh saya so excited gitu loh, kayaknya merasa tertantang like gitu ya. Kayaknya saya kok seneng ya kayak gini nih dandanin orang gitu, terus lihat fashion itu begitu menyerap perhatian saya gitu. Terus saya iseng-iseng tanya papi saya, papi boleh nggak kalau lulus ini saya ngambil fashion aja, dan waktu itu saya sudah siap. Saya anggap papa saya mungkin kolot gitu ya, kayaknya mungkin nggak boleh, tapi ya cobalah, coba lah nanti tulus gini. Kemudian waktu saya minta izin, papi langsung bilang oke, cari sekolah. Saya juga melongo, kok langsung ya? Oke, saya cepat-cepat cari sekolah. Terus saya minta tolong bekas pacar saya, ya yang mana sekarang suami saya. Loh, dulu pernah jadi bekas? Oh iya. Waktu itu masih bekas pacar. Masih sekarang bekas pacar. Oh, sekarang bekas pacar. Waktu itu pacar. Waktu itu pacar. Ngomong-ngomong sebelum cerita lebih lanjut, kita tahu bahwa pemirsa nggak tahu nih. Bisa cerita nggak kalian menikah usianya berapa waktu itu? Waduh, ini pertanyaan kuis. Pertanyaan kuis ya, jadi harus disimak. Iya, silakan. Saya menikah waktu itu teket surat kawin umur 19 tahun. Wow, 19 tahun. Oke, ada yang belum menikah sekarang? Oke, puji Tuhan, kita kembali kepada pokok bahasan. Jadi waktu itu bilang sama Bapak daftar untuk fashion design dan boleh ya? Boleh, terus saya minta tolong karena dia sudah di Boston duluan. Saya bilang tolong carikan saya sekolah fashion. Soalnya papi saya sudah kasih restu untuk sekolah fashion, kayak gitu ceritanya. Good, luar biasa. Nah, singkat cerita kok bisa sampai kamu kerjasama dengan kakak ipar? Ya. Kan ini sesuatu yang nggak gampang gitu ya. Iya. Bisa buat satu bisnis yang luar biasa dan berdampak banget gitu. Silakan. Ya, waktu itu saya memang waktu habis lulus sekolah itu saya buka sendiri. Kemudian sudah jalan dan itu pegawai-pegawai semua sudah saya train dengan tangan saya sendiri. Yeah. Kemudian ada Krismon kan, Krismon kerusuhan, terus mertua saya bilang yang anak yang belum punya anak pergi keluar lagi gitu ya, sampai keadaan aman terus pulang lagi. Terus kemudian saya sama suami kembali lagi ke Boston. Terus saya bilang sama ipar saya, kalau usaha saya ini saya tutup, kasihan pegawai-pegawai saya. Karena mereka udah kena PHK berarti. Right, ke satu, kedua saya sudah punya langganan dan waktu itu memang bisnis saya lagi boleh dikata mulai tapi menanjak terus gitu kan. Saya merasa ini sayang sekali gitu kalau sudah harus tutup mulai dari awal lagi kan besok-besoknya juga. Terus saya tanya ipar saya ini punya suatu kelebihan, dia bisnis mainnya luar biasa ya. Jadi saya bilang gini, semua sudah saya train, kamu tinggal ibaratnya bondo nekat ya. Wah, itu arek Surabaya pinter kalau ya, bonek. Terus dia mau dia mau teruskan. Terus kemudian saya tinggal waktu itu kira-kira 9 bulanan ke Boston lagi. Terus waktu keadaan sudah aman saya pulang. Terus kita bicara dan akhirnya kita merger. Yang dulu Nancy Chiang, sekarang jadi Nancy Warren Couture. Keren. Ya, Keren banget. Itu. Keren banget. Ini berarti keluarga yang berdampak. Ada satu panggilan Tuhan dalam bisnisnya yang kita lihat ya. Dan kemudian bahkan bersama dengan kakak ipar menjadi berkat. Salah satu pencapaian yang kalian ingat banget. Waktu itu saya pernah tahu bahwa saya baca di Facebook kalian ada Miss gitu loh ya. Miss. Bisa cerita Miss nggak? World. Iya, bisa cerita sedikit nggak? Okay. Oh, you dress Pencapaian Miss yang besar. World? Iya.
saya dalam perjalanan Nancy Warren Couture, saya sama partner, saya juga merasa semua itu kasih karunia Tuhan ya. Betul. Jadi saya tidak pernah merasa bahwa saya sudah berbuat sesuatu yang hebat. Tapi semua tuh opportunity, kesempatan-kesempatan itu datang tuh semua dari Tuhan. Kemudian saya percaya dengan adanya customer yang sudah Tuhan kirimkan itu juga seperti divine connection ya. Jadi saya dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa yang juga bisa ajak saya untuk mempunyai kesempatan yang luar biasa. Jadi waktu itu saya ada salah satu customer dia tanya, mau nggak kamu bajuin Miss World? Bajuin Miss World. Ya, gitu. Ya mau gitu. Itu one of our favorite customer, Ibu Lis. Kemudian kita mau, padahal kita ini orang yang juga jarang-jarang keluar, jarang ikut aktif di luaran. Jadi kita tuh nggak begitu tahu ada kegiatan apa, kita bisa berpartisipasi apa. Orang datang untuk benar-benar tawarin kita. Betul. Jadi saya kalau toleh ke belakang gitu ya, apa yang semua kita sudah capai itu benar-benar Tuhan kirimkan, yang kita sendiri nggak sampai harus mati-matian mendapatkan. Jadi ada tangan Tuhan yang nggak kelihatan, Ya. yang turut campur, Betul. membesarkan kehidupan kamu, bahkan kehidupan Nancy Warren. Yes. Oke, Amen. kita akan take break dulu ya. Ya. Oke, silakan. Kita Dok, akan take break ya. sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Si ayah sedang mengajar apa kepada anaknya? Bahwa handphone lebih penting berharga daripada anaknya. hidup anaknya. Nah, sedangkan kita harus tunjukkan bahwa anak-anak lebih berharga dari apapun. Open your heart, we have good news for you. Good news for you. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk, biar seru. Kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake Sonai Shake Shake. Open your heart, we have good news for you. Good news for you. Ani Pangelah seorang sarjana hukum dan S2 cum laude dari jurusan Community Development, salah satu universitas di Jakarta. Bukan hanya karir yang cemerlang, beliau juga giat dalam melayani Tuhan. Istri dari Samiton Pangelah ini sangat tertarik untuk terjun melayani di bidang pendidikan. Karena pendidikan sangat penting menjadi penentu di kemudian hari dalam membentuk bukan hanya moral anak, namun juga keputusan yang mereka ambil di masa depan. Melayani melalui Nafiri Study Center Homeschooling yang tersedia mulai dari PAUD hingga jenjang SMA, Ani Pangelah memiliki visi menjangkau melalui dunia pendidikan. Apa yang menjadi latar belakangnya memilih melayani di bidang ini? Temukan jawabannya sesaat lagi hanya di Good News Program at Storehouse. Pemirsa, kita sambut sama-sama Ibu Ani Pangelah. Welcome back Ibu Ani. Halo. Silakan duduk ya. Duduk.
Bu Ani terakhir waktu di Good News kan sudah pernah sharingkan bagaimana kisah hidupnya ya, dipulihkan pernikahannya dengan suami Bapak Samiton Pangela. Nah, kita ingin tahu setelah itu, setelah pemulihan terjadi, rupanya Bu Ani sekarang punya sepak terjang di dunia pendidikan. Nah, bisa diceritakan Bu seperti apa? Saya pikir saya mau pensiun tadinya. Ikut aja suami kemana suami pergi gitu kan. Ternyata saya mendapatkan begini. Jadi 3 tahun, 5 sampai 6 tahun yang lalu, ternyata puzzle-puzzle di dalam otak saya itu mulai terjalin gitu ya. Sehingga saya mulai mau menuliskan di dalam sebuah buku tentang sebuah kunci baru untuk mendidik anak gitu Kunci pada zaman. baru mendidik Iya. anak. Kalau Wow. ada kunci baru berarti kan ada kunci, Ada kunci lama. Ya. Ya seperti di hotel-hotel zaman dulu kan kalau buka pintu kan pakai kunci anak kunci. Iya, Tapi gini. sekarang kan cuma Sekarang pakai aja. kartu. Tap, Iya. Cuma betul. tempelin doang ya. Nah. Nanti sebentar lagi pakai aplikasi tuh. Udah nggak pakai kartu lagi. Betul, Iya, sekarang betul. jadi kita mesti pakai kunci baru Betul. untuk mendidik Oke. anak-anak zaman sekarang. Iya. Nah, ini sangat menarik ya Daniel ya, karena saya juga mengikuti Ibu Ani Pangela di Instagramnya dan dia tuh sering upload nilai-nilai yang dia percayai. Kalau nggak salah ini ada 5M kunci barunya ya Bu ya. 5M ini dalam mendidik anak. Tidak marah, tidak memukul, tidak membentak, tidak memerintah dan tidak melarang. Bener ya Bu ya? Wow. Benar sekali. Wah, Ibu Iya. Debbie hafal nih. Iya, saya hafalin Bu tadi malam. Tapi maksudnya Oke. ini tuh wow banget gitu. Dan ketika saya baca, saya introspeksi diri sebagai orang tua kayaknya kalau nggak memukul saya bisa gitu ya. Tapi kalau nggak membentak kadang-kadang kalau lagi udah emosi Iya. mungkin keluar juga bentakan gitu ya Bu. Apa maksudnya nadanya meninggi gitu ya. Lalu tidak melarang, berarti nggak boleh ngomong jangan. Jangan bilang jangan. Jadi kita harus bilang Oke, sebenarnya begini Bu Debbie, Pak Daniel, Ibu Nancy juga. Jadi kunci baru adalah bicara tentang bagaimana mendidik anak sebenarnya dengan kasih sayang. Oleh karena kita harus mempersiapkan generasi ini ke depan. Yes. Karena ke depan itu dunia ini boleh bilang semakin sulit dan semakin jahat sebenarnya. Betul. Dan kasih itu hilang di tengah-tengah kita. Terutama anak-anak akan menghadapi masa-masa tantangan yang sulit di mana terjadi juga kita tahu pada tahun 2025 terjadi demografi bagaimana usia produktif itu akan lebih banyak totalnya daripada usia yang tua ya, orang-orang Iya, tua. betul. Apa masalahnya bila usia produktif lebih banyak daripada usia yang non produktif nantinya di 2025, Bu? Silakan. Iya, karena usia produktif itu anak-anak kalau tidak dididik dari Ya. sekarang dengan kasih sayang, mereka dengan kekerasan, besok mereka dengan penuh luka menghadapi masalah-masalah yang akan datang, yaitu tentang satu misalnya disruption, di mana otot diganti, profesional banyak diganti dengan mesin, dengan komputer, Robot, dan iya. juga Ya. dengan AI misalnya. teknologi Ya, dan lainnya. betul. Sehingga banyak anak-anak sulit menghadapi kesulitan di dalam mau jadi apa. Yes. Jadi dan juga pengangguran pada waktu-waktu itu, saat-saat itu anak-anak itu boleh bilang melihat banyak orang yang nganggur sebenarnya. Jadi mereka akan mengalami kesulitan dalam arti orang-orang yang menganggur itu kan butuh makan. Butuh makan berarti That's right. kan cari uang susah. Cari Betul, uang susah akhirnya timbul kejahatan semakin meningkat. Ya. Belum lagi Pak, tentang pergaulan sosialisasi yang Ya. kacau. Dengan pernikahan yang sesama jenis, dengan pernikahan bahkan dengan robot pasangannya. Wow, betul, betul. Kan Dengan robot tercantik, boneka, robot betul. nah, Iya, iya, itu kan. iya, iya, Ya, betul. Sophia Ini- tuh tercantik tuh. ini tantangan zaman sekarang ya, Betul, zaman betul. now. Berarti Ibu menilai bahwa sistem pendidikan yang lama sudah nggak bisa relevan lagi ya, khususnya Tidak untuk relevan. mempersiapkan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Nah, caranya untuk kita nih sebagai orang tua, saya punya 2 orang anak, satu umur 18 tahun, satu umur 8 gitu ya. Caranya bagaimana untuk kita, pemirsa sekalian, untuk kita bisa shift our mind, untuk bisa siap sedia, untuk bisa ganti paradigma gitu, untuk masuk ke cara pendidikan yang baru. Iya, pertama-tama kita tahu bahwa anak adalah ciptaan Tuhan. Jadi Ya. mesti kita hormati. Jadi anak-anak itu kan dikatakan Mazmur 127 ayat 3 berkata bahwa anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Apa sih arti pusaka? Saya melihat ada beberapa orang tua caranya membentang anak semaunya, kayak binatang gitu. Wow. Mukulin anak kayak binatang gitu. Betul. Lalu kemudian pernah terjadi adalah seorang anak berkata begini habis bubaran gereja nih ya. Ya. Papa, HP saya ini tadi jatuh, pecah.
Bapaknya bilang, goblok kamu, ditampar, terpental, tendang lagi. Oh, papanya yang nampar nih. Pertanyaannya Oh, kan wow. gini, si ayah sedang mengajar apa kepada anaknya? Bahwa handphone lebih penting berharga si daripada anaknya. hidup anaknya. Nah, sedangkan kita harus tunjukkan bahwa anak-anak lebih berharga dari apapun. Wow, saya rasa sebagian besar atau semua daripada kita pernah bersalah akan hal ini Betul. ya. Kita harus belajar hari Betul, ini. Kita akan belajar lebih banyak dari Iya, Diana pada hari menjadi ini. Oke. serupa Kristus. Betul. Ya, pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Ada hal-hal yang perlu kita rubah dalam kehidupan ini. Nah, topik hari ini adalah wanita berkemenangan. Tujuan kita adalah ingin membuat atau menginspirasi wanita-wanita yang di luar sana. Tentunya bagi Anda para suami seperti saya, kita nggak perlu minder. Betul ya, karena kalau istri kita berkemenangan berarti suaminya juga berkemenangan. Oleh karena itu, di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon. Apabila Anda tahu bahwa dalam kehidupan Anda berkeluarga ada banyak masalah-masalah yang belum terselesaikan, Anda dapat hubungi kami sekarang juga. Akan ada tim doa atau tim konseling kami yang akan siap untuk bersama-sama membantu Anda. Kita percaya bahwa jawaban daripada Tuhan itu adalah jawaban yang terbaik. Oleh karena itu, stay tune hanya di Good News Program. Surya bersinar di balik awan. Tuhan setia tak tinggalkanmu. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake So Nice Shake Shake. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, ingat di hati, kuatkan harap, Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia tak tinggalkanmu. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap, tetap tersenyum, tetap berharap, Tuhan
Silakan Ibu Ai duduk bersama dengan kami. Shalom semuanya. Ya, selamat datang kembali di Good News Program. Iya, puji Tuhan. Ya, luar biasa ya, suaranya bagus, pakaiannya juga keren nggak? Keren banget. Keren ya. Loh, Kayak bidadari. Ai ini selalu keren ya. Ya, dan hari ini saya yang paling ganteng di Good News Program. Iya. Ya maklum judulnya kan wanita Iya, berkemenangan. betul, puji Tuhan. Iya, oke, apa kabar sih? Baik-baik? Baik sekali. Ya, terima kasih. tadi kita lihat juga video klipnya bagus banget loh. Iya. Bisa cerita nggak itu ngambil video klipnya di mana syutingnya itu? Pas awal tahun ini saya dan suami kami ke Venice. Wow. Dan pas waktu sebelum ke Venice, pas waktu mau jalan, yang membuat lagu Albert Tanoni berkata, ini ada lagu bagus sekali, kamu harus nyanyikan. Dan pas kamu di Itali, syuting sekalian. Nah saya bilang, wah gimana ya caranya ya, karena saya baru belajar lagunya dan saya benar-benar ini lagu indah sekali. Iya. Karena surya bersinar Di balik awan. Puitis ya. Iya. Jadi apapun yang kita sedang lalui, segala masalah, segala tantangan, kadang-kadang di waktu kita sedih gitu ya, tidak bisa melihat apa-apa, kan kayaknya Betul. bete melulu. Betul. Tapi ternyata Tuhan tetap setia, Tuhan ada dan selalu seperti surya bersinar di balik awan. Nah, Amin. itu membuat saya berkata, oke, saya harus nyanyikan itu ya lagu ini. Jadi dengan apa yang ada, soalnya saya tidak siapkan baju loh waktu itu. Harusnya Nancy waktu itu saya teleponnya, Bu harus pakai baju apa?" Ya. Jadi dengan apa yang ada, saya mikir nih gimana ya. Dan suami saya bilang bantuin syuting ya. Ya pakai handphone loh. Pakai handphone itu. syuting padahal Wow. gitu. Hebat. Bawa kartu sedikit. Jadinya dengan apa yang ada, kami cari posisi, lokasi yang tidak rame dan terjadilah. Loh, itu lagu padahal belum direkod, belum masuk ke dapur rekaman. Belum. Tapi Makanya- sudah bikin video klip duluan. Ya, Wow. lumayan sulit itu, lumayan sulit. Jadi dengan lagu yang ada, saya berusaha untuk meresapi seperti apa dan menyanyikan itu dengan ala kadarnya sebetulnya. Iya. Jadi Keren. kembali baru direkam gitu. Boleh cerita nggak ini album keberapa nih Ibu Aya? Yang akan keluar ini album ke-6. Album Wow. ke-6. Puji Tuhan, Wow. album ke-6. Biasanya kami merekam, saya dan suami merekam untuk lagu Mandarin ya. Iya, Mandarin. kali ini lagu Indonesia ya. Ada campuran Oh, campur. Mandarin sama Indonesia. Wow. Apa bedanya pada waktu menyanyikan lagu Mandarin dengan menyanyikan lagu bahasa Indonesia? Bedanya, sebetulnya di setiap bahasa itu ada keindahan. Betul. Kedalamannya dan keindahannya. Jadi untuk saya sebetulnya rada kaku untuk bahasa Indonesia Iya. karena kebiasaannya bahasa Mandarin. Memang packagingnya kelihatan dari Taiwan sih. Iya. Tapi ini made in-nya, Pakai Cheongsam. ini made in RRC atau Taiwan yang benar? Made in Indonesia. Oh, made in Indonesia. Wonderful Indonesia. Ternyata Hore. produk-produk Indonesia ini. Indonesia, betul, ya. Jadi saya suka sekali nyanyi dalam bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Mandarin saya biasa melayani sebagai worship leader. Senang sekali juga karena saya ini adalah kesempatan untuk saya belajar bahasa. Oke. Mendalami Ya. semua keindahan bahasa Mandarin, keindahan bahasa Indonesia. Nah, saya itu ya selalu pengen tahu gitu. Kalau dalam bahasa Mandarin, ai itu kan artinya cinta. Iya. Nah, ini nama Ibu Ai. Apakah Ai. cinta-cinta? Oke. Jadi sebetulnya nama panjang full saya adalah Christina Suji. Nah, dalam Mandarin itu I. Nah, I itu I love, I love you, love gitu. Iya. Jadinya dalam keluarga dari sejak kecil orang tua saya semuanya yang di dalam keluarga panggil saya I. Oh, gitu. jadi love Iya, gitu. jadi penuh dengan kasih. Jadi semua. dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Iya. Dapat suami juga yang sangat menyayangi dong. Puji Iya, Tuhan. Cocok Iya. berarti 5M ya Bu ya. Dibesarkan dengan kasih sayang. Nah, hari ini kita lagi mengangkat topik yaitu wanita berkemenangan. Bisa kasih pemikiran dari tentang wanita berkemenangan itu apa menurut Ibu Ai?
Menurut saya, untuk satu wanita untuk merasa berkemenangan, itu ada beberapa aspek, yaitu dia pertama perlu percaya diri, believe in herself. Jadi punya pendapat yang teguh ya, berpendapat sendiri, jangan gampang diombang-ambing kanan kata apa dengar, kanan kiri berkata apa dengar. Sebagai wanita kita harus banyak perannya ya. Waktu muda ya kita harus sekolah, belajar, mendapatkan gelar apapun yang kita mau lakukan. Lalu menikah menjadi istri, menjadi mama, harus membesarkan anak. Itu peran kita juga. Dan di dalam peran itu kita juga harus sebagai istri yang menopang suami. Tunduk. Dan di samping itu juga kita semua pasti melayani di dalam gereja. Jadi kita juga semua pelayan Tuhan. Peran kita banyak sekali dan semuanya tuh ada keindahannya di setiap stage. Untuk saya kalau kita bisa melakukan itu semua dengan enjoy, menikmati semuanya. Garis bawain dengan enjoy, bukan dengan ngomel loh ya. Enjoy sekali, pasti di setiap tahap pasti ada kesulitannya, ada tantangannya. Tapi itu kan part of the joy of life. Ya. Jadi tanpa itu semua kita tidak bisa sungguh-sungguh mengucap syukur. Makanya surya di sinar, di balik awan. Di balik awan itu sungguh-sungguh luar biasa. Puji Tuhan. Kayaknya kurang deh dia ngomongnya. Next time kita perlu undang dia khusus nih sama Iya. suaminya. Karena kemana-mana mereka selalu berdua gitu. Iya, next time diundang lagi sama Topiknya suaminya. keluarga harmonis. Oke ya, terima kasih Bu Ai Ai. thank you. Sudah tampil di Good News Program dan jadi berkat hari ini melalui lagunya ya. Waktunya kuis, silakan. Pemirsa, ini saatnya yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian, saatnya kuis ya. Pertanyaannya adalah album keberapakah lagu Surya Bersinar di Balik Awan yang tadi dinyanyikan oleh Ibu Ai Ai. Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya lewat SMS atau lewat email ke quiz@anugerah.net. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD persembahan dari Ibu Ai Ai. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Mama sih ajak kami jalan-jalan ke puncak, tapi kan kami main sendiri. Kami kan main sama pembantu, ternyata anak-anak itu dendam banget ya. Marah banget kalau kita tidak memberikan waktu yang berkualitas buat anak-anak. Anda masih menyaksikan Good News, wanita yang berkemenangan. Nah, kita akan kembali kepada narasumber kita, Nancy Chiang dan juga Ibu Ani Pangelah. Tadi kita sudah dengar ya pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa, baik yang di Facebook Live maupun yang di studio. Itu memang bagian dari pertanyaan kami juga. Tantangan-tantangan apa yang kalian hadapi di dunia, yang kalian geluti? Jadi kalau untuk Nancy fashion, kalau untuk Ibu education. Boleh mulai dari Nancy dulu? Kalau saya menjalanin hari-hari saya menghadapi banyak orang, mungkin akan banyak salah ya. Jadi saya pagi-pagi modal saya cuman satu, datang kepada Tuhan, Amin. minta Tuhan penuhin saya untuk hapuskan segala luka-luka yang mungkin timbul dari hari ke sehari. Karena kalau luka
itu dibiarin, nggak disembuhin. Terbawa Saya nanti ya. ketemu orang yang berikutnya mungkin suara saya tambah tinggi, kata-kata saya mungkin tambah pedas Iya, gitu iya. ya. Jadi kalau dengan pekerjaan saya butuh itu, ya. Jadi apapun yang saya lakukan, saya cuman bawa ke Tuhan. Saya minta hati yang nggak beres tuh diberesin dulu lah. Jadi untuk memulai hari yang baru ini semuanya baru. Amin. Ya, itu Kalau kunci kalau saya. Ibu silakan. Kalau saya yang terutama adalah tantangannya kepada para orang tua ya. Ya. Karena buat para orang tua maunya instan. Kalau menghasilkan anak tuh, didik anak tek kayak balik tangan aja langsung Dan baik. Jadi anaknya- anak baik, anak taat gitu. Berulah di rumah, marahnya ke guru ya. Iya, padahal anak-anak kan perlu ditanamkan value, nilai-nilai. Iya. Nah itu yang tanamkan kan nggak bisa babysitter atau pembantu. Betul. Kan pola asuh yang diberikan harus si orang tua menjadi guru utama, dalam arti guru sejati adalah Iya, orang betul, tua gitu. setuju. Mulai di rumah. Nah orang tua ketika mengajar, saya memperkenalkan tentang kunci baru, mendidik anak dengan kasih sayang, Iya. tidak dengan kekerasan, tapi kita caranya dengan touching heart, changing mind. Karena dengan kita touching, sentuh hatinya, baru anak terbuka otaknya, baru bisa siap menerima value atau nilai-nilai atau hal-hal yang diajarkan oleh orang tuanya. Bisa kasih contoh nggak? Bagaimana Contohnya. caranya supaya kita touching heart itu tadi bagaimana? Oke, Gitu. yang pertama ketika cucu saya, karena cucu tinggal di rumah kan. Iya. Lalu waktu dia usia, sekarang dia sudah 7 tahun. Ya, waktu dia usia 3 tahun, dia pernah lakukan adalah mencoret-coret tas laptop saya, hadiah dari teman. Wah, itu Wow. sebenarnya kulit juga ya. Saya ingin menunjukkan bahwa itu barang lumayan mahal gitu ya, Iya. bukan KW lah ya. Iya. Lalu dicoret-coret, dia nggak ngaku. Ketika saya tanya, Karamel, namanya Karamel, ini kamu yang coret? Enggak, dia mah bukan Kara. Bagaimana saya harus menunjukkan kepada dia bahwa dia lebih penting dari tas laptop ini. Saya harus taruh tas laptopnya, lalu saya bilang begini, sini sayang Kara, Gema peluk, aduh Gema sayang sama Kara. Ah ini touching, Oh. touching heart, menyentuh hatinya. Ya. Dengan demikian bisa terbuka, yaitu dengan cara saya mau bercerita. Mengajar dengan bercerita. Kemudian? Lalu saya teringat tentang 20 tahun yang lalu ketika seorang teman dia pinjem sebuah mobil, itu 20 tahun yang lalu punya cerita. Tapi nggak tanggung jawab. Mobilnya kotor ya, tidak dicuci, bensinnya 0, kosong, empty. Iya. Lalu dikembalikan dalam seperti itu. Saya tanya sama Karamel, bagaimana kalau itu mobil milikmu? Lalu dia bilang, kamu mau pinjemin lagi? Kata saya begitu. Dia bilang, enggak Gema. Wah pintar, Gema juga enggak. Tapi ada teman Gema yang lain, pinjem mobil tapi kembalinya bersih, dicuci, kinclong lah. Iya. Ya, bensinnya full, nggak ada sampah. Lalu ada satu kotak bapau di samping. Kedoyanannya, kesukaannya bapau, cucu saya. Lalu dia bilang, kamu mau nggak pinjemin lagi? Kalau itu mobilmu, ya? Oh, Gema, saya akan pinjemin. Betul, Gema juga akan pinjamkan. Karena apa? Karena dia bertanggung jawab dengan milik, menghormati Iya, milik betul, orang lain. betul. Kedua, dia bertanggung jawab dengan apa yang diperbuatnya. Betul. Iya. Lalu saya kembalikan ke tas laptop. Nah, ini siapa yang kamu coret-coret? Ya kan? Dia kali ini dengan ringan dia menjawab, Kara Grema, sorry Grema, Kara salah. Ah itu. Jadi tanpa dimarahin, tanpa dipukul, tanpa dibentak, Iya. dia mengakui karena dia mengerti bahwa apa value yang sudah diajarkan, bahwa harus menghormati barang Ya. milik orang lain dan bertanggung jawab dengan apa yang diperbuatnya. Wow. Jadi Wow. touching heart, changing mind. Jadi Seperti dengan itu. bercerita ya. Ya, dengan Ya. bercerita. Mendisiplin dengan bercerita, bukan mendisiplin dengan pukulan atau Ya. dikurung di kamar yang gelap. Betul. Karena betul. perubahan Wow. bukan di Kayaknya luar. kita semua pernah mengalami nasib yang Iya. sama gitu ya. Perubahan kan di mindset Pak Daniel. Karena Iya. kita semua pernah mengalaminya. Dikurung atau mengurung. Betul nggak? Ada yang pernah kena kurung nggak di kamar? Kurun ya. Atau ada pernah yang ngurung nggak? Nah, oke. Saya masih kecil di Iya, iya. Jawar Guru, saya nggak berubah jadi rajin. Enggak. Betul. Betul. Tapi kalau ayah saya berkata kamu anak yang rajin, malah saya semakin rajin. Wah, kalau kecil saya Motivasi. sering kena jewer guru tuh. Ditempeleng juga sering. Rupanya. Membekas Bener. di hati ya. Betul, betul, betul. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih dari pemirsa. Bagaimana caranya Anda sebagai wanita yang luar biasa membagi waktu? Waktu kan sibuk, semua orang cuma punya waktu 24 jam. Silakan Nancy.
Kalau saya pertama, saya akan lihat apakah aktivitas saya ini sesuai dengan hati suami saya. Ya, jadi saya akan, dan puji Tuhan saya diberkati suami yang luar biasa. Kayaknya Gak pernah larang saya aneh-aneh ya. kayaknya suami kamu pengertian banget deh, lihat dari modelnya gitu ya. Betul, betul. Sekarang udah menikah berapa tahun? Kita tahun depan 25 tahun. Wih, luar biasa. Masih muda banget, udah 25 tahun gitu ya. Oke, puji Tuhan. Terus kemudian? Ya, kemudian dari sana saya akan memulai jadwal saya di mana saya akan membagi kerja dengan pelayanan itu sinkron. Ya memang ada saat-saat tertentu di mana dua-duanya sangat sibuk, itu melatih saya juga untuk multitasking. Ya, dari sana saya minta dibimbing Tuhan, bahkan mungkin tiap jam gitu ya, untuk membimbing saya apa sekarang yang saya harus lakukan, karena terlalu banyak. Saya sebagai desainer, saya harus hadapin customer, saya harus hadapin pegawai saya sebagai desainer juga harus ngajar mereka, ini jahitnya pakai cara ini pakai ini, terus nanti ketemu customer ini saya harus baca dia punya selera kayak apa. Itu bagi saya tuh sangat susah. Dan itu selain dengan berjalannya waktu, memang Tuhan berikan saya ya kemampuan kita tuh di stretch ya, talenta kita juga di stretch, dan multitasking kita juga di stretch. Jadi lama-lama apa-apa kita sudah nggak sepanik dulu lagi. Oke. Jadi benar-benar saya bisa melakukan apa yang Tuhan bilang, kesusahan untuk sehari cukuplah untuk sehari. Kalau dulu saya kan akan mikir jauh, nanti kalau pelayanan ini nanti keluarga saya gimana, anak saya nanti keteteran, waktu itu mungkin anak-anak saya waktu masih kecil ya, terus atau mungkin saya tidak enak sama partner saya kan gitu. Kemudian kalau di pelayanan, aduh Tuhan saya sudah melakukan yang maksimal, itu kadang-kadang ada kepanikan sendiri yang saya harus hadapi. Betul. Ya, dan puji Tuhan day by day Tuhan bantu saya untuk melaluinya dengan sinkron. Saya sekarang saya kalau lagi capek saya bilang, Tuhan bikin sinkron Tuhan, karena Engkau saja yang bikin semua ini, sinkron itu cuman Engkau saja yang bisa. Luar biasa. Ya, begitu. Terima kasih. Ibu Ani silakan. Oke, mungkin kalau saya banyak sekali buat kesalahan ketika anak-anak masih kecil. Ya. Karena kami fokus kepada crowd, ya, orang banyak, ketimbang dengan inti, keluarga inti. Karena kami menggembalakan jemaat waktu itu dan banyak perintisan juga yang kami lakukan. Betul. Sehingga ketika kami mengerti setelah dalam pertumbuhan dalam pengenalan akan Allah, kami belajar bahwa ternyata bicara Yesus dengan 12 murid berbeda dengan Yesus dengan 5.000 orang. Betul. Dengan 5.000 orang dia memang memberi makan, tetapi dia membuat mujizat, yaitu 5 ketupat roti 2 ekor ikan. Ya. Tetapi dia tidak masakin untuk 5.000 orang. Tapi untuk 12 muridnya dia membagi hidup. Dia bakarin ikan, Ya, dia buatin roti, bahkan Ya. layanin begitu rupa gitu. Ya, bagi waktunya dan sebagainya, perhatiannya. Dan saya menemukan bersama suami, saya menemukan banyak kesalahan kami. Karena kami tidak mengutamakan dalam arti ring satu kami. Sesungguhnya ring satu kami itu menjadi perhatian. Karena sebelumnya memang anak-anak ketika masih kecil, mereka memang merasa kami tidak melihat mereka marah. Misalnya kami ajak ke puncak ya, banyak kan kalau gereja banyak kegiatan ketika libur. Ada camp, ada retreat, begitu ya. Iya, iya. Lalu anak-anak bermain dengan pembantu atau ya penjaga gitu, asisten rumah tangga kami. Lalu ketika dia umur 10 tahun, anak pertama kami berkata, Mama sih ajak kami jalan-jalan ke puncak, tapi kan kami main sendiri. Kami kan main sama pembantu, ternyata anak-anak itu dendam banget ya, marah banget kalau kita tidak memberikan waktu yang berkualitas buat anak-anak. Sebab itu saya berusaha hari-hari ini menjelang setelah kami pulih, kami mengerti akan hal itu, prinsip-prinsip itu. Kami mulai mesti memperhatikan dalam arti ring satu kami, di mana kami harus memberikan waktu yang berkualitas buat mereka. Seperti itu Pak, Puji Pak Tuhan. Daniel dan Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih Luar banget biasa ya. Kita pelajarannya. belajar sesuatu nih tentang membagi waktu dari dua narasumber ini. Ya pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Kita perlu belajar untuk membagi waktu, ada tantangan dalam kehidupan kita. Namun tahan dulu pemirsa sekalian. Kita akan belajar lebih dalam lagi dari dua orang narasumber yang luar biasa ini. Stay tune hanya di Good News Program.
Saya akan ajak ngomong dengan sedemikian rupa untuk nangkep dan untuk adakan chemistry itu tadi ya, untuk nangkep apa yang dia mau. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, luar biasa, kita semua diberkati. Anda masih menyaksikan Good News Program bersama dengan kami, yaitu dalam topik wanita berkemenangan, menampilkan 2 orang narasumber yang sangat memberkati kita. Kembali kepada Debbie, silakan. Nah, sebelum kita lanjut dengan perbincangan kita, pengen tahu Daniel ya, Nancy ini baju cakep bagus banget gitu kan ya. Ini ada cerita tersendiri nggak yang menarik tentang baju ini? Ya, baju ini saya desain untuk keponakan saya yang tercinta, ya, anaknya partner saya, ya. Dia orangnya cantik sekali dan dia memang dia passionnya juga di fashion. Jadi waktu kita desain baju ini itu memang lebih banyak detail. Jadi yang saudara lihat itu manik-manik sama bordir semua itu bukan asli kainnya, tapi kita memang bordir sendiri, payet sendiri, jadi semua itu kerjaan tangan, ya. Wow. Memang specialize kita banyak di pekerjaan tangan Ini itu. kemarin dibikin untuk acara apa? Sweet 17-nya dia. Oh wow. Cakep banget. Dan ada slayernya di belakang ya. Nah, biasanya dalam proses mendesain baju yang bagus banget seperti ini, proses desainnya sendiri berapa lama? Tergantung. Jadi tiap baju ada tingkat kesulitannya macam-macam. Saya nggak bisa ngomong berapa lamanya, cuman saya kasih kalau bukan buat yang punya acara, saya kasih target 1 bulan jadi. Tapi kalau benar-benar yang punya acara, yang apa, saya minta 2-3 bulan tuh paling cepat. Oh gitu, karena ada nanti nggak cocok, Karena revisi lagi. bukan dan itu aja, fittingnya kan cuma 1 kali. Pekerjaan tangan kan setiap selera orang kan lain-lain. Ya, Misalnya digambar seperti ini dia oke, kemudian ternyata kenyataan loh saya maunya ininya diganti ini diganti ini, itu sangat detail. Karena jadi, ini semua handmade ya. ya, jadi memang dibutuhkan chemistry antara desainer sama Misal nih ada pemirsa atau penonton yang ada di rumah, kalau mereka suatu kali pengen punya cita-cita atau mimpi menjadi seorang fashion designer kayak Nancy, persiapan apa yang mesti dilakukan? 1, mungkin benar-benar bertanya kepada diri sendiri, cuman suka shopping atau suka fashion? Oh. Ada bedanya. Karena ya? ada garis abu-abunya ya. Yes, Oke. yes. Terus kemudian yang kedua? Ya, yang kedua memang fashion ini kalau dilihat looks very fun ya, menyenangkan sekali, tetapi benar-benar harus siap mental. Karena apa yang dihadapi itu setiap musim lain. Ya, dan kemudian kalau pekerjaan saya kan saya khusus di couture, jadi Couture itu apa sih? couture Bisa itu ceritakan dikit nggak? Couture gitu ya? Couture itu lebih mengerjakan baju-baju yang lebih susah-susah, of course. Jadi yang pesta-pesta gitu lah? Pesta dengan pekerjaan-pekerjaan tangan, dengan permintaan-permintaan khusus. Khusus. Ya, dan itu sangat rentan sekali kalau ada misunderstanding ya. Miskomunikasi, misalnya apa yang customer mau ternyata yang kita tangkap lain. I see. Jadi saya berusaha untuk kalau misalnya baru kenal dengan customer ini, saya belum tahu seleranya, saya akan ajak ngomong dengan sedemikian rupa untuk nangkep dan untuk adakan chemistry itu tadi ya, untuk nangkep apa yang dia mau.
Wow. Menarik seperti sekali. itu. Ya. Ya. Ya, sekarang kembali kepada ini Ibu Ani. Ya, Silakan. Dok. nah Bu Ani saya juga mau bertanya gitu ya. Sekarang ini kan dunia memang sudah berubah ya. Dengan adanya wanita-wanita yang menjadi wanita karir itu nggak menutup kemungkinan ada istri-istri yang lebih berhasil daripada suaminya ya. Maksudnya dalam arti karir dia lebih menghasilkan dari suaminya. Lalu menjadi alasan untuk tidak menghormati suaminya gitu kan ya. Karena dia bisa bawa uang lebih banyak pulang ke rumah dibanding suaminya. Sedangkan kita tahu bahwa seorang wanita harus tetap tunduk sama suami, itu prinsip yang alkitabiah. Bu Ani mungkin bisa memberikan masukan kepada para wanita karir muda. Oke, yang pertama-tama wanita-wanita sih ya jangan terjebak ya dengan hal itu. Karena perintah Tuhan, bicara perintah itu ada tugas untuk para istri harus hormat. Karena kenapa? Perintahnya hormat. Kenapa enggak mengasihi? Karena memang kebutuhan vital daripada seorang laki-laki adalah dihormati. Kalau nggak dihormati dia megap-megap kayak mau mati gitu kayak gitu, iya kan? Nah ini hati-hati. Makanya saya pernah berkata kepada seorang ibu yang suaminya berpenghasilan di bawah dia, lalu dia cuma segini. Lo bawahnya nggak bisa banyak, menghina gitu. Dia nggak bersyukur. Padahal seberapapun di bawah dia bilang, terima kasih ya sayang kamu udah kerja susah-susah cari uang untuk kehidupan kami sekeluarga. Thank you ya darling, misalnya seperti itu ya. Saya sih mengucap syukur. Saya juga belajar sebagai wanita yang dulu masih muda, saya belajar tentang untuk menghormati itu tugasnya. Saya pikir setiap wanita berkata begini, bagaimana gue bisa hormat kepada suami yang seperti itu? Misalnya banyak nganggurnya, banyak main games. Banyak yang kena nih kayaknya nih. Atau maaf ya banyak main perempuan dan juga minum-minum santai-santai duduk-duduk aja di kafe gitu ya. Tidak mencari nafkah misalnya. Istri-istri kalau lagi ngerumpi kan pada bilang, wah benar-benar bagaimana bisa hormat dengan suami seperti itu. Nah ini kita tentu harus belajar semua. Bagaimana kita memberi contoh kepada suami ketika suami seperti itu kita tetap mengasihi. Jadi suami kan tugasnya kasihi istrimu ya. Tapi kalau istri hormati. Nah ini sebenarnya di balik semua itu kita saling memberi contoh dan teladan. Kepada seorang wanita memberi teladan di dalam hal mengasihi tanpa syarat. Gak ada seorang wanita ketika nyusuin anaknya gantiin popok lalu jagain anaknya sakit dia bilang lu udah gede bayar lu ya. Gitu kan gak ada. Dia tanpa syarat kan dia. Betul. Karena anak usia 14 tahun pun nalurinya untuk mengasihi lebih mudah ketimbang dalam arti untuk menghormati. Karena bagi wanita menghormati itu cukup sulit. Oleh sebab itu para pria harus menunjukkan teladannya di dalam menghormati. Contohnya menghormati atasannya. Karena buat mereka lebih mudah untuk menghormati atasan, bahkan menghormati orang tuanya. Sehingga istri melihat bagaimana suaminya menghormati atasan dan orang tuanya sehingga istri bisa meniru. Sebenarnya dalam hal ini kita semua saling memberi teladan dan contoh dan kita sebenarnya perjalanan kita untuk menjadi serupa Kristus. Seperti itu aja sih. Iya. Mantap, luar biasa sekali. Kita akan masuk dulu kepada jawaban doa. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, silakan Dok. Pemirsa sebelum break saya rindu membacakan doa yang sudah terjawab dari seorang saudari nih ya beberapa saat yang lalu minta bantuan doa. Setelah kami doakan dia mengirimkan SMS kembali dan berkata Shalom puji Tuhan doa saya sudah dijawab Tuhan. Sebelumnya saya minta didoakan karena ada mium 10 cm. Setelah didoakan sudah sembuh tanpa dioperasi. Terima kasih atas dukungannya. God bless you. God bless you too. Nah, masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Jadi wanita, mengertilah apa yang suamimu bicarakan. Jangan cuman berkata ini bukan urusan saya. Open your heart, we have good news for you. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good
Tahu chicken nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake So Nice Shake Shake. Open your heart, we have good news for you. Good news for you. Kita tiba di segmen terakhir dari Good News Program, langsung kembali kepada narasumber kita dalam topik wanita berkemenangan. Nah, Ibu Ani dan juga Nancy nanti bisa memberikan kata-kata dorongan kepada pemirsa di rumah, ya khususnya wanita-wanita, mungkin mereka istri juga berperan sebagai ibu, bagaimana supaya hidupnya bisa berkemenangan. Bisa dikaitkan juga dengan kesetiaan seperti tadi ada yang ditanya oleh salah satu pemirsa di studio. Silakan Ibu Ani dulu. Yang utama adalah biarlah kita para ibu dan juga para ayah mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Amin. Karena kita harus putuskan pola asuh dengan kekerasan yang mungkin kita terima dari orang tua kita dan orang tua kita terima lagi dari orang tuanya lagi, dan itu lingkaran siklus yang kita harus putuskan. Kita mulai sekarang gunakan kunci baru, yaitu mendidik anak dengan penuh kasih sayang, touching heart, changing mind, dengan metode 5M, tidak membentak, tidak marah, tidak memukul, tidak melarang, dan juga tidak memerintah. Ya. Wow. Oke. Luar biasa. Terima kasih, Ya, Bu Ani. terima Ya, kasih. silakan Nancy. Kalau saya tidak, mungkin khususnya kepada para wanita untuk menemukan benar-benar panggilan mereka di dalam pelayanan juga, dimanapun mereka ditaruh, supaya mereka mengerti itu panggilan dari Tuhan itu tujuannya apa. Ya, dan jadikan panggilan itu atau dimanapun kita berada, mungkin kita diberikan pekerjaan, mungkin ada yang bekerja di bank, jadikan pekerjaan di bank itu mimbarnya kemuliaan Tuhan. Ya, kalau saya di kantor saya, di showroom saya menjadikan kantor saya ini mimbar untuk kemuliaan Tuhan. Wow, dan sebentar lagi ini showroomnya masuk ke gedung yang baru tuh ya, keren banget loh. Ya, puji Tuhan, itu semua kasih karunia. Jadi saya jadikan semua hidup saya itu adalah lembar demi lembar untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Amen. Jadi apa yang saya kerjakan setiap hari di rumah, saya kesaksian, sama keluarga saya kesaksian, di pekerjaan saya kesaksian, dimanapun saya akan bersaksi karena Tuhan perintahnya jadilah saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu yang Wow, luar biasa. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Ya, kita semua diberkati oleh Tuhan ya. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Untuk Bu Ani. waktunya, salam buat Pak Samiton. Pemirsa sekalian, nanti yang ingin tahu lebih dalam tentang kisah pemulihan pernikahan mereka, ya, mereka dipulihkan oleh Tuhan. Pemirsa sekalian, jangan lupa Anda bisa saksikan di YouTube. Anda bisa ketik Good News Program atau Anugerah Ministries, ketik nama Samiton Pangela atau Ani Pangela. Kesaksian kehidupan mereka luar biasa, mengalami pemulihan yang dahsyat banget. Oke, pemirsa sekalian, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Buka bersama dengan saya dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 18. Kejadian pasal yang kedua ayat 18, dengan jelas di sana firman Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Selama 6 hari penciptaan Tuhan selalu dimulai dengan kata-kata baik. Tetapi hari yang ke-6 pada waktu Tuhan menciptakan laki-laki, Tuhan berkata enggak baik. Ya, jadi dengar baik-baik para laki-laki, Anda yang belum menikah. Rupanya perintah Tuhan bagi Anda kalau Anda sendirian itu tidak baik. Ada amin? Pemirsa sekalian ya, makanya di sini dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Makanya aku akan jadikan penolong baginya yang sepadan bagi dia. Nah, saya kasih garis atau tinta warna merah di sana dengan kata-kata penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata-kata bahasa Ibrani daripada penolong, ini bahasa Ibraninya adalah ezer. Ya, katakan bersama dengan saya ezer.
Nah, ezer ini rupanya adalah kata-kata bahasa Ibrani yang sering kali dipakai dalam bahasa Alkitab Perjanjian Lama, yaitu yang menerangkan pada waktu ada kata-kata Tuhan menolong umatnya. Jadi dari sini kita tahu bahwa semestinya pada waktu kita mendapatkan seorang istri, di dalam Amsal 31 ayat 10 dikatakan siapakah yang mendapatkan wanita yang berharga, ya, mendapatkan istri yang berharga, ya, yaitu seorang suami. Nah, saya percaya kalau saya pribadi mendapatkan istri saya, puji Tuhan istri saya cantik nggak? Cantik, luar biasa. Dan pakai baju apapun juga cantik rupanya dia. Rupanya apalagi pakai hari ini endorsement nih ya. Nancy Warren keren banget bajunya. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Jadi kerap kali pada waktu suami gagal paham, menyadari bahwa berpikir istriku kan makhluk yang lebih lemah. Maka di sana Anda gagal paham bahwa rupanya firman Tuhan dalam konteks itu mengatakan bahwa istrimu dapat dijadikan bukan setara dengan Tuhan, tetapi dalam konteks firman Tuhan ini dikatakan digambarkan seperti pada waktu Tuhan menolong umatnya. Jadi pada waktu Anda gagal paham bahwa tidak menyadari bahwa istrimu mempunyai suatu kuasa yang besar dalam kehidupannya sebagai istrimu, maka Anda tidak menyadari rencana Tuhan. Yang poin berikutnya, penolong itu bukan cadangan, tetapi harus berfungsi sebagai secara proaktif. Mari istri-istri sadari bukan Anda dipanggil oleh Tuhan untuk menanduk suami, tetapi menundukkan diri kepada suami. Anda harus proaktif kepada suami. Kemudian yang ketiga, kesepadanan dalam semua hal ini hanya bisa dicapai pada waktu ada komunikasi yang dibangun dalam kehidupan Anda. Para wanita, para ibu-ibu rumah tangga di sini, ya. Saya secara pribadi sebagai seorang suami mendorong Anda untuk membangun komunikasi itu secara sehat dengan suamimu. Ya, kadang-kadang suami itu memang punya egonya sendiri. Saya akui, sebagai seorang laki-laki kita punya egoisme. Sebagai seorang perempuan Anda juga pasti punya egoisme. Nah, makanya dalam suatu keluarga yang sehat sangat penting sekali keluarga yang sehat itu dibangun dengan dasar komunikasi yang sehat. Saya ibaratkan komunikasi ini seperti sebuah pagar dalam sebuah rumah, ya. Kalau pagar Anda rusak, maka pencuri akan cepat masuk dalam rumahmu. Kalau kunci rumah rusak, pasti tinggal tunggu waktu, masalah atau barang-barang Anda di dalam rumahmu itu pasti akan hilang. Nah, kemudian kita tahu juga bahwa Tuhan itu ada punya suatu rencana yang sangat besar dalam setiap kehidupan Anda. Nah, kalau Anda tahu bahwa dalam kehidupanmu ada rencana yang besar, maka kerap kali kita lihat bahwa rencana yang besar oleh Tuhan itu digenapi oleh Tuhan pada waktu istri ataupun suami itu dua-dua akur dalam rumah tangganya. Ada amin? Ya, puji Tuhan. Nah, ini mau nggak melihat cara berpikir seorang suami? Ibu-ibu rumah tangga di sini coba angkat tangan. Ada nggak ibu-ibu rumah tangga? Angkat tangan, puji Tuhan. Mau nggak melihat atau sedikit banyak mengerti cara berpikir suami? Saya tahu bahwa setiap suami tidak sama, tetapi ini cara berpikir saya terhadap istri saya. Mau tahu nggak apa yang Pastor Daniel pikirkan tentang Pastor Debbie? Kok ketawa? Coba kita lihat. Yang pertama, I love my wife. Saya percaya bahwa setiap suami pasti cinta sama istrinya. Siapa suami di sini angkat tangan dong? Lu cinta nggak sama istri lu? Yang di rumah gimana? Mana yang di rumah? Kameranya mana? Anda yang di rumah, Anda cinta enggak? Sebagai seorang suami, Anda cinta enggak sama istri Anda? Kalau Anda cinta kepada istrimu, boleh kasih hati gitu ya. Dan jangan lupa tag kepada istri Anda. Ya. Dan ini yang cara saya berpikir. Saya cinta istri saya, kami puji Tuhan kenalnya udah lama banget gitu ya. Kalau kami kenalnya itu pada waktu kami kelas 5 SD. Tapi bukan pada waktu itu langsung pacaran tentunya ya. Baru cuma kenal gitu. Dan puji Tuhan kami sudah menikah 20 tahun. Nah, saya mencintai istri saya, ini yang saya lihat, saya temukan dalam kehidupan istri saya. Nomor satu, istri saya itu atraktif. Atraktif dalam arti cantik. Nah, seorang wanita perlu menjadi cantik. Saya tahu bahwa setiap suami pasti berkata bahwa istrimu cantik. Pengen lihat istrinya cakep. Cakep bukan cuma di dalam tapi juga di luar. Ya, istri saya cantik enggak? Puji Tuhan, karena dirawat oleh suaminya. Gitu loh. Jadi suami-suami kalau kamu ingin lihat suami istrimu cantik dan kamu selalu iri dengan istrinya orang lain, ya ada orang bilang katanya rumput tetangga lebih hijau. Tahu nggak kenapa? Karena rumput tetangga disiram. Nah, maka siramlah istrimu. Jangan siram dengan air, tetapi suruh dia ke salon kayak gitu. Betul nggak? Suruh dia treatment, suruh dia spa.
Suruh dia slimming gitu, ya ngerti nggak? Suruh dia untuk punya me time gitu loh. Nah dengan cara seperti itu, maka istrimu akan tampil menjadi lebih atraktif. Istri-istri katakan, amin. Suami-suami inilah jeritan daripada hati seorang istri rupanya. Betul ya. Yang kedua, saya suka istri saya cinta dia. Cinta ini bukan cinta yang saya katakan bukan saja cinta mengenai perasaan. Tetapi ini yang istri saya tunjukkan kepada saya. My wife is a very smart woman. Istri saya sangat pintar sekali ya. Pintar itu bukan berarti pintar merayu saya saja. Gitu ya. Merayu sih kita sama-sama nggak pintar merayu semestinya. Benar kita nggak pintar merayu ya, betul ya. Tetapi pintar itu karena dia ada isinya gitu ya, ada substansinya. Mengerti apa yang saya bicarakan, jadi nggak boring. Jadi wanita mengertilah apa yang suamimu bicarakan. Jangan cuman berkata ini bukan urusan saya. Ya, makanya perselingkuhan terjadi bukan karena seorang wanita cuman cantik loh. Tetapi perselingkuhan terjadi pertama kali pada waktu seorang suami itu tertarik, kok wanita itu nyambung nggak seperti istriku Oon. Jadi istri jangan dodol. Harus ngerti apa yang dibicarakan oleh suaminya. Kalau nggak ngerti apa yang dibicarakan oleh suamimu, buka Google. Belajar gitu ya, agar suamimu betah di rumah. Kalau suamimu lagi suka nonton sepak bola seperti sekarang, bila perlu temani dia. Nonton sepak bola, jangan sampai nobar di diskotik mana, di bar mana, minum minuman keras, nanti lupa pulang. Itu bahaya, betul ya. Nah kemudian yang ketiga, istri saya she knows my need. Istri saya tahu kebutuhan saya sebagai seorang laki-laki. Ini penting sekali ya. Nah laki-laki perlu dihormati, dihargai, dicinta. Dan juga yang terakhir ini perlu dipuaskan secara batin. Wah ini langsung Pak David, setuju. Tos dulu bro, lu setuju banget dengan gua bro. Antusias banget gitu. Seorang suami perlu dipuaskan, terutama dalam hal seksual. Kalau seorang istri berkata saya cuma bisa berdoa, dengar baik-baik, jangan heran kalau istrimu kemudian atau suamimu maaf ya, digondol oleh orang lain. Ya, jadi jangan cuma pintar berdoa, tetapi pintarlah puaskan suamimu di ranjang. Kok diem semua? Berat banget gitu ya. Anda yang online percaya enggak? Katakan amin kalau percaya. Yang keempat ini sangat penting sekali. Istri saya ini bukan liability atau bukan pihak yang merugikan hidup saya. Saya melihat bahwa seorang istri yang menjadi liability atau merugikan suaminya enggak akan betah kok. Tinggal tunggu waktu karena hidup ini sekarang orang berpikir punya pilihan. Kalau seorang yang kita hormati, seorang pemuka agama, seorang pejabat aja bisa cerai, apalagi kita yang orang-orang biasa. Makanya tidak ada satupun rumah tangga yang imun terhadap perceraian pada zaman-zaman ini. Ya, istri saya bukan sebuah liability, tapi istri saya adalah sebuah aset bagi kehidupan saya. Anda seorang wanita, kalau Anda menjadi aset bagi kehidupan suamimu, maka saya percaya bahwa suamimu itu akan selalu bersama dengan Anda. Ya, kita berharap bahwa episode hari ini memberkati setiap kehidupan Anda. Siapa yang diberkati? Boleh lihat tangannya. Anda yang di rumah diberkati. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami saat ini mau berdoa untuk setiap pemirsa sekalian. Mereka yang ada di rumah ataupun mereka yang ada di studio. Kami tahu Tuhan bahwa menjadi seorang wanita itu tidak mudah pada zaman ini. Begitu banyak tuntutan yang diberikan oleh suami, oleh anak-anak, oleh mertua, oleh masyarakat. Bapa, kami berdoa untuk para istri, terutama istri kami. Siapapun Anda para istri, mungkin suamimu sedang lari meninggalkan engkau. Mungkin masalah keuangan itu mencekik kehidupan keluargamu. Mungkin anak-anak tidak lagi hormat kepada engkau. Mungkin mertuamu memberikan tuntutan yang terlalu banyak. Di dalam nama Yesus saat ini juga ada kuasa darah Yesus yang akan menyembuhkan luka-luka di dalam hatimu. Menjadi seorang wanita Tuhan, Engkau lihat mereka, semua pengorbanan yang ibu-ibu, suami, istri-istri, mama-mama sudah berikan sepanjang kehidupannya. Mereka terus memilih untuk berkorban. Mereka terus banyak sekali yang bahkan menjadi victim, menjadi korban daripada pernikahan yang tidak sehat. Tuhan, dalam nama Yesus Engkau sembuhkan luka-luka hati. Engkau sembuhkan luka-luka batin ini Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan, biarlah Tuhan Engkau akan munculkan mereka menjadi wanita yang berkemenangan. Berdoa untuk para suami yang bahkan hari ini belum pulang. Tuhan, bawa mereka pulang. Suami-suami yang lari meninggalkan istri, kami perintahkan Kau untuk pulang ke rumah. Di dalam nama Yesus. Untuk suami-suami yang bahkan belum menyadari potensi kebaikan, kasih daripada istrinya. Tuhan, Engkau rubah hati daripada para suami ini.
Kami tidak bisa merubah para suami, kami tidak bisa merubah para mertua. Tetapi Tuhan, kami tahu bahwa Engkau satu-satunya yang dapat merubah manusia. Rubah Tuhan, rubah dulu kami Tuhan, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik menjadi kesaksian buat nama-Mu Bapa. Berkati Tuhan bagi mereka yang sakit, kami berdoa juga Tuhan. Dengan bilur-Mu kami berdoa, dengan bilur-bilur Yesus Engkau sembuh saat ini. Terima kasih. Mari pemirsa sekalian, angkatlah tanganmu, berkat Tuhan tercurah pada kehidupanmu. Aku melepaskan berkat di dalam nama Bapa melalui putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang intim dan manis di dalam Roh Kudusnya akan selalu membela, menjaga, memelihara. Dimanapun Anda berada, Tuhan tahu, Tuhan melihat keluar dan masuknya saudara. Dan firman Tuhan berkata, Engkau kepala, Engkau bukan ekor. Engkau naik dan tidak turun. Dan berkatnya tercurah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati bersama dengan kita semua di studio ini. Katakan amin. Kemuliaan paling meriah buat Tuhan. Haleluya, silakan. Puji Tuhan pemirsa, satu tayangan luar biasa telah kita lewati bersama. Tiba saatnya untuk kita pamit undur. Kita akan berjumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa bahwa setiap Kamis malam akan selalu ada Facebook Live. Dari tempat ini Anda bisa gabung bersama dengan kami di Facebook Anugerah Ministries. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.